Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Shalawat Channel, salam jumpa kembali. Saya akan membacakan buku ini, Tauhid Al-Mufadhal, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau menyampaikan buku ini kepada risalah yang terdapat dalam buku ini pada Mufadhal bin Umar Al-Jufi, seorang sahabat Imam Ja'far As-Shadiq, yang menerangkan tentang hakikat di alam semesta ini, tentang hakikat di balik serta juga di balik penciptaan semesta ini ada Tuhan semesta alam yang kemudian menciptakan alam semesta ini tidak dengan sia-sia, tapi ada maksud dan tujuan dan bukan ada rahasia-rahasia di baliknya. Ini bagian dari penjelasan kepada seorang cindik yang pernah diskusi dengan Mufadhal bin Umar Al-Jufi, dan si sindiknya itu adalah bahwa dia adalah Ibnu Abi Al-Aujah. Ya, jadi kita ketahui pada abad ke-8 Masehi itu telah ada fenomena yang disebut dengan zindik, fenomena mulhid, ateisme, juga gerakan-gerakan untuk menolak keberadaan Tuhan, dan juga pada dasarnya mungkin bukan menolak keberadaan Tuhan, tapi ketidakmampuan dia dalam memahami hakikat semesta ini, dan ketidakmampuan dia memahami hakikat di balik ada Tuhan yang menciptakan, ada kekuatan dahsyat yang menciptakan semesta ini. Mungkin kita perlu juga mengkajinya dari buku Hai bin Jackson, ya, tentang bagaimana seorang Hai itu melakukan penelusuran sehingga kemudian menemukan Tuhan, dan sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Absal dan Salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bulu burung dan penjelasannya. Perhatikanlah bulu burung dan bagaimanakah keadaannya. Engkau akan melihatnya terjalin seperti tenunan baju dari benang-benang yang halus. Sebagiannya tersusun pada bagian lainnya seperti jalinan benang pada benang yang lain, dan rambut pada rambut yang lain. Kemudian engkau lihat jalinan itu, jika engkau bentangkan, terbuka sedikit demi sedikit dan tidak kusut untuk memasukkan udara ke sela-selanya. Jika terbang, burung itu menjadi ramping. Engkau lihat di tengah-tengah burung, engkau lihat di tengah-tengah bulu terdapat batang yang keras dan kuat. Batang itu menjadi pangkal jalinan bulu. Batang itu berupa pipa yang berada di tengah bulu-bulu, dan di dalamnya terdapat rongga agar burung itu menjadi ringan ketika terbang. Di sini kita mengetahui bahwa bulu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan begitu rapihnya, terjalin seperti tenunan baju dari benang-benang yang halus. Kemudian ada rongga, ada benang yang saling menyambung dan sebagainya, dan itu bisa mengepakkan ke atas gitu ya, dan ada batang yang menjadi pangkal jalinan bulu dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat sulit sekali untuk kita pahami, sangat sulit kita untuk perhatikan dan sebagainya, tetapi begitu detailnya Tuhan menciptakan, dan kemudian dari sana ada manfaat untuk bisa terbang pada burung itu. Burung kekaki panjang dan keteraturannya. Wahai Mufadhal, apakah engkau pernah melihat burung yang memiliki kaki yang panjang? Tahukah engkau apa manfaat ia memiliki kaki yang panjang? Hal itu disebabkan kebanyakan burung tersebut hidup dari genangan air. Engkau lihat burung itu dengan kedua kakinya yang panjang seperti pengintai di atas menara pengawas. Ia memperhatikan apa yang berenang di dalam air. Apabila ia melihat sesuatu yang dapat dimakan, ia melangkah dengan perlahan, lalu menangkapnya. Kalau saja ia memiliki kaki yang pendek, ketika ia melangkah seperti pemburu untuk menangkapnya, maka perutnya akan menyentuh air sehingga menimbulkan riak dan membuat sesuatu itu ketakutan, lalu menjauh darinya. Maka diciptakan baginya dua kaki yang panjang untuk memenuhi keperluannya dan tidak membuat takut mangsanya. Masya Allah, luar biasa Tuhan menciptakan
kaki burung yang panjang itu agar dia bisa menangkap mangsanya. Perhatikanlah aspek-aspek keteraturan dalam penciptaan burung. Maka engkau dapati setiap burung yang memiliki kaki yang panjang juga memiliki leher yang panjang. Hal itu adalah agar ia dapat mengambil makanannya dari atas tanah. Kalau ia memiliki kaki yang panjang sementara lehernya pendek, maka ia tidak akan dapat mengambil apapun yang ada di atas tanah. Kadang-kadang selain diberi leher yang panjang, juga diberi paruh yang panjang. Hal tersebut adalah untuk menambah kemudahan baginya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa engkau tidak pernah mengamati sesuatu pun dari penciptaan kecuali engkau mendapatinya berada pada tujuan kebaikan dan keteraturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul bahwa penciptaan Tuhan terhadap burung yang kakinya pendek, kakinya panjang, bulunya halus dan sebagainya, ada keteraturan, ada makna, tujuan diciptakannya itu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keteraturan, ada makna, ada tujuan yang dicapai, yaitu untuk keberlangsungan, survive si burung itu ketika menangkap mangsa dan sebagainya. Satu lagi yang akan kita bacakan yaitu tentang burung-burung kecil dan caranya mencari makan. Perhatikanlah burung-burung kecil. Bagaimana burung-burung itu mencari makan di siang hari. Burung-burung itu tidak mendapatkan makanannya yang telah tersedia, melainkan memperolehnya dengan usaha dan pencarian. Demikian pula makhluk lainnya. Maka Maha Suci Allah yang memberikan kadar rezeki dan cara pembagiannya. Tidak dijadikan rezeki yang tidak ada kadarnya, sehingga makhluk yang dijadikan berhajat padanya tidak dengan mudah. Sehingga tidak ada kebaikan dalam hal itu, karena kalau kemakanannya sudah tersedia, maka binatang-binatang itu akan mendatanginya dan terus-menerus memakannya hingga rusaklah pencernaannya, lalu mati. Manusia pun tidak terus-menerus makan, karena hal itu akan menyebabkan bahaya hingga akan menimbulkan kerusakan dan kekejian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, luar biasa sekali penjelasannya. Kenapa misalkan makanan itu tidak tersedia banyak sekaligus untuk burung, untuk binatang-binatang? Karena kalau misalkan ada banyak itu, maka si binatang, si burung itu akan memakannya lebih banyak lagi, dan karena dia tidak bisa mengontrol makanannya sampai kenyang dan sebagainya. Kalau kita kan bisa mengontrol ya, gitu. Kalau manusia bisa mengontrolnya, tapi kalau burung tidak, binatang tidak. Maka kalau dia kekenyangan terlalu banyak, dia akan mengalami sesuatu yang bisa menyebabkan dia mati karena mati kekenyangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.